Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ojan Damansara. Saya ditemani dengan Mas Umer Noval. Mas Umer Noval adalah teman saya yang mana nantinya saya akan banyak berdialog dengan beliau soal apa arti kebahagiaan versi anak muda. Mas Umer, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhir ini sedang menjalani kesibukan apa sekarang? Mungkin kesibukannya karena saya mahasiswa ya kuliah, terus kalau di rumah mungkin juga bantu orang tua, terus ada beberapa mungkin ada job yang masuk mas. Job freelance berarti ya mas? Yuk. Produktif ya? Produktif, harus produktif. Harus produktif. Iya. Harus produktif dan kreatif gitu ya. Nah Mas Umer, pada kesempatan kali ini tema kita adalah apa arti kebahagiaan versi anak muda. Nah sebelum mengarah ke sana, apa arti kebahagiaan menurut jenengan? Bahagia itu kalau menurut saya mas, bahagia itu sifatnya universal mas. Universal itu maksudnya fleksibel, bisa diartikan apa saja, tergantung bagaimana kita mengambil sudut pandangnya. Contohnya ketika kita memandang bahagia menurut pandangan Islam, itu pastinya akan berbeda dengan definisi bahagia misalnya dari sudut pandang dari psikologi misalnya, seperti itu. Nah, karena kebahagiaan itu berbeda-beda, karena kebahagiaan itu fleksibel, banyak anak muda zaman sekarang yang mengira kebahagiaan mereka adalah apapun yang mereka senang, dan banyak yang mereka senang itu bersinggungan dengan aturan-aturan agama. Anak muda di zaman sekarang itu cenderung mencari kebahagiaan karena pada hal-hal negatif. Nah sebenarnya bisa nggak sih mas kalau menurut Mas Umer sebagai anak muda tetap mencari kebahagiaan tapi juga tidak mengesampingkan aturan-aturan di dalam agama? Kalau ditanya bisa apa tidak, menurut saya jawabannya bisa mas. Tetapi mungkin zaman sekarang ini khususnya anak muda mungkin sulit mas seperti itu, karena anak muda zaman sekarang itu terlalu mengesampingkan agama mas kalau menurut saya. Seperti contoh pacaran, mungkin bagi sebagian anak muda zaman sekarang mematok bahagia itu ketika kita sudah punya pacaran cantik seperti itu. Tapi itu kan di dalam agama kan tetap dilarang mas. Dalilnya itu kan berbunyi bahwa wala taqrabu zina, jangan kita mendekati zina. Nah pacaran itu kan salah satu jalan masuk ke dalam zina, gerbang seperti itu. Mungkin kalau ditanya bisa, tetapi sulit karena itu anak muda zaman sekarang itu terlalu mengesampingkan agama dan selalu mencari pembenaran dengan jalan pikirannya mereka sendiri seperti itu. Mencari kebenaran, nah apa ya, memperkuat argumen mereka, Mencari alasan seperti itu. mencari alasan sekuat mungkin agar apa yang mereka lakukan itu benar versi mereka. Nah mungkin juga faktor sosial media juga mempengaruhi. Sangat pengaruh mas menurut saya. Lingkungan sosial media, orang-orang sekitar dia juga mempengaruhi perilaku mereka. Menurut saya malah paling krusial di sosial media, Mas, di mana anak-anak zaman sekarang itu perilaku mereka Berdasarkan sosial media. ya berdasarkan apa yang mereka lihat di sosial media seperti Instagram, TikTok. Itu mendeskripsikan bahwa anak muda itu yang seperti ini, yang liar segala macam dan yang tidak melulu soal agama. Nah seperti itu menurut saya juga mempengaruhi. Tapi kalau pesan mungkin ya mas, pesan untuk para pemuda di luar sana agar mereka selain mereka mengejar kebahagiaan versi mereka, tetapi juga tidak melupakan syariat-syariat yang sudah diatur oleh agama. Mungkin buat Mas Umer bisa memberikan pesan pada mereka yang Kalau menurut saya hidup itu harus balance mas, harus seimbang. Seimbang artinya kita harus seimbang dalam mengejar dunia dan kita harus seimbang dalam mengejar akhirat. Kalau menurut saya pribadi juga, karena saya basicnya adalah pesantren, mau tidak mau ya kita harus belajar agama. Karena apa? Karena menurut saya
di dalam agama itu sudah diajarkan ajaran-ajaran yang di luar sana tidak ada. Artinya di agama itu sebenarnya sudah ada loh. Tinggal Sudah diatur aja. diatur, tinggal kita mau belajar apa tidak seperti itu. Jadi ya mau tidak mau kita harus belajar agama. Pelajari agama, pelajari apapun yang terkandung di dalam agama sehingga kita dapat memperoleh mungkin arahan ya mas, arahan agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Jadi hal-hal yang menjadi pegangan anak muda agar tidak mudah terjerumus ke dalam lubang yang terjerumus ke arah yang negatif itu adalah mempelajari agama. Kalau menurut saya seperti itu mas. Mungkin ya beda pendapat dengan orang lain seperti itu. Dan menurut saya mas, bahagia itu saya pernah di satu momen saya motoran. Ketika itu saya motoran di belakangnya truk mas. Nah, seperti yang masnya tahu bahwa di truk itu kan banyak stiker quotes kata-kata. Nah, ketika momen itu saya melihat bahwa ada suatu quotes yang menurut saya sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat relevan bagi anak muda zaman sekarang. Nah, quotes ini juga bisa sebagai referensi kita dalam menentukan kebahagiaan, mas. Quotesnya itu dari sendikonya dari Mbah Mun. Ya si Mamun Zubair. Ya. Nah, itu berbunyi bahwa bahagia itu sederhana bahwa ketika kita tidak melihat kebahagiaan orang lain, maka itu kita bisa bahagia seperti itu, mas. Artinya kebahagiaan orang lain ya bahagianya orang lain, tidak bisa kita mematok bahwa bahagia orang lain bahwa kita harus juga bahagia seperti orang lain itu. Seperti itu. Berarti kebahagiaan menurut versi Mamun Zubair adalah kebahagiaan yang sebenarnya itu ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, tidak memandang dari ukuran bahagia orang lain. Jangan memandang kalau dia memandang yang di atas boleh, itu hanya menjadi sebuah motivasi, Sebagai motivasi, sebagai referensi. sebagai referensi mungkin. Tapi untuk kalau membandingkan antara mungkin rezeki orang lain dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka itu akan sulit untuk mencari kebahagiaan, mencapai sebuah kebahagiaan. Karena itu faktor eksternal, mas. Faktor yang kita tidak bisa kendalikan seperti itu. Nah, lebih baik anak muda zaman sekarang itu lebih mengupayakan bahagia dari internalnya mereka sendiri. Seperti itu. Mungkin kalau seperti itu mengarah pada cara kita berpikir, cara kita menyikapi terhadap suatu hal, ataupun cara kita ya benar menyikapi terhadap hal-hal yang datang pada kita. Seperti kayak ajaran tasawuf ya mas, kalau gitu, bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu ketika kita sudah bisa bertasawuf. Kalau ada yang ngerti soal tasawuf mungkin paham gitu. Nah, kalau menurut saya juga bahwa dalam sudut pandang agama, pandangan saya sebagai orang awam bahwa bahagia itu sederhana. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, itu menurut saya kebahagiaan yang paling hakiki, mas. Paling hakiki. Paling hakiki. Karena dengan kita dekat dengan Allah, seberat apapun masalah kita bisa menyelesaikan, mas. Karena kita pedit bahwa Allah tahu kita mampu seperti itu. Allah mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Itu cara menurut Mas Umer mencari kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, karena sungguhnya seperti ada yang pepatah bilang, kayaknya hadis apa bukan ya itu nggak tahu, cuman bilang inna ma'al yusri yusra, bahwa sudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesudah kesedihan pasti ada kebahagiaan, dan itu pasti akan berkesinambungan seperti itu, seperti layaknya roda berputar. Saya kira cukup untuk pembahasan kita soal kebahagiaan kita kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.